Selamat malam, perkenalkan nama saya Indra Sakti Willis dengan NIM 8040190130. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang tata kelola informasi mengenai ISO IEC 1799 dalam rangka menyelesaikan tugas individu tata kelola sistem informasi. Yang pertama-tama, kita harus mengerti apa itu definisi dari ISO atau IEC 17799. ISO 17799 adalah standar lama yang digunakan untuk keamanan informasi yang diadopsi oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 2000. Standar ini bersumber dari BRITS, standar yang dikenal sebagai BS 7799 yang berisi praktik terbaik tentang kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam sebuah organisasi. Topik dalam ISO 17799 meliputi definisi atau istilah keamanan informasi, mengklarifikasikan jenis informasi, serta menguraikan persyaratan minimum dan menyarankan respon yang sesuai untuk pelanggaran keamanan. Sekarang kita akan membahas sejarah dari ISO atau IEC 17799. Pada 1 Desember 2000, ISO Organization International Standards ISO atau Organisasi Internasional Standarisasi memperkenalkan ISO 17799 standar mengenai manajemen informasi. ISO 17799 diterbitkan sebagai standar internasional yang menyediakan petunjuk dan kontrol untuk mengatur keamanan informasi. ISO 17799 berasal dari standar yang dikembangkan oleh Department of Trade and Industry atau DIT tahun 1993. British Standards Institute atau BSI kemudian mengambil alih dan memperbaikinya, kemudian disebut dengan BS 7799 pada Februari tahun 1995 dan kemudian direvisi pada Mei 1999 dan diterbitkan dalam dua bagian. Dua bagian itu apa? Yang pertama itu adalah part 1, yaitu adalah ISO hanya mengadopsi part 1 dari BS 7799 sehingga part 1 sekarang disebut sebagai ISO atau IEC 17799 petik 2 2000 atau ISO 17799. Sedangkan part 2 tetap disebut dengan BS 7799 strip 2 edisi pertama. ISO 17799 diterbitkan pada tahun 2000 dan edisi keduanya terbit pada tahun 2005. Sejak edisi kedua tersebut, ISO 17799 menjadi standar resmi ISO yang berdampak dan diperlukan revisi dalam pemutarian setiap 3 hingga 5 tahun sekali. Dalam perkembangan ISO atau IEC 17799, perkembangannya itu adalah pada tahun 2005, kemajuan teknologi mengharuskan revisi ISO 17799 untuk menyelaraskan dengan praktik dan kemajuan yang berlaku saat itu. Sebagai hasil dari revisi tahun 2005, ISO 17799 dikenal sebagai ISO atau IEC 17799.2 2005. Pada tahun 2007, ISO dan International Electronical Commission atau IEC mengubah penomoran ISO 17799 menjadi ISO atau IEC 27002. Penomoran ulang ISO 17799 ini memungkinkan ISO atau IEC untuk mengkelompokkan berbagai standar keamanan untuk pada jangka masa depan ke dalam kategori yang mudah dirujuk. Selanjutnya, seri 27000 itu adalah seri sebelumnya tadi, ya, yang ini itu akan diisi dengan berbagai standar dan dokumen individual. Beberapa di antaranya sudah terkenal di seluruh dunia dan memang telah diterbitkan. Lainnya dijadwalkan untuk publikasi dengan penomoran final dan detail publikasi belum ditentukan. Nah, matriks berikut mencerminkan posisi yang diketahui saat ini untuk standar operasional utama dalam seri ini. Mau tahu bagaimana di mana letak 1799 itu berada? Yang pertama itu adalah ISO
27001 ini adalah spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS yang menggantikan standar BS 7799 2 lama. ISO 27002 ini adalah nomor standar seri 2000-27000 dari apa yang awalnya standar ISO 17799, ini adalah versi 1799 ya. Yang sebelumnya dikenal BS 7799. Jadi letak ISO yang sebelumnya bernama 17799 sekarang dirubah menjadi 27002 untuk sebagai standar dan dokumen individual menjadi dalam jangka panjang itu menjadi lebih bagus lah. Makanya dirubah menjadi ISO 27002. Nah, ISO 27703 ini akan menjadi nomor resmi dari standar baru yang dimaksudkan untuk menawarkan paduan dan implementasi ISMS atau IS Management System. ISO 27004 standar ini mencangkup pengukuran dan matriks manajemen sistem keamanan informasi, termasuk kontrol selaras dengan ISO 27002 yang disarankan tadi ya. So, ISO 27005 ini adalah metodologi standar ISO independen untuk manajemen risiko keamanan informasi. Dan yang terakhir, ISO 27006 standar ini memberikan pedoman untuk akreditasi organisasi yang menawarkan sertifikasi ISMS. Nah, mau tahu kekurangan dan kelebihan ISO atau IEC 1799? Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya itu adalah keuntungan utama dari ISO atau IEC 1799 ini berhubungan dengan kepercayaan publik yang mencerminkan jaminan kualitas. Standar ini merupakan tanda kepercayaan dalam seluruh keamanan perusahaan. Dan yang kedua, menjamin layanan informasi yang tepat dan guna. Yang ketiga, manajemen kebijakan terpusat dan prosedur. Dan yang terakhir, dokumentasi yang lengkap atas segala perubahan dan revisi. Tentunya, walaupun ISO IEC ini memiliki berbagai kelebihan yang menarik, tapi tidak lepas dari beberapa kekurangan. Kekurangan ISO atau IEC 1799 ini adalah yang pertama, memerlukan biaya yang mahal sehingga hanya dapat diaplikasikan dalam organisasi yang besar saja dengan struktur keuangan yang kuat. Jadi hanya organisasi yang kuat saja yang bisa menggunakan ISO 1799 karena biayanya mahal. Dan yang kedua, ISO atau IEC 1799 ini tidak memfokuskan pada efektivitas dan efisiensi, serta hanya memberikan sedikit perhatian pada reliability. Sedangkan pada pengelolaan sumber daya TI dalam ISO atau IEC 1799 ini tidak terlalu memfokuskan pada infrastruktur. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari ISO atau IEC 1799. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen-komponen ISO atau IEC 17799. Yang pertama itu adalah security policy atau kebijakan keamanan, yaitu adalah mengarahkan visi dan misi manajemen agar kontinuitas bisnis dapat dipertahankan dengan mengamankan dan menjaga integritas atau keutuhan informasi-informasi krusial yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya itu adalah sistem akses kontrol atau sistem kontrol akses, itu adalah mengendalikan atau membatasi akses aster terhadap informasi-informasi yang telah diatur kewenangannya, termasuk pengendalian cara mobile computing atau telenetworking. Selanjutnya itu adalah Communication and Operational Management atau manajemen komunikasi dan operasi. Itu adalah menyediakan perlindungan terhadap infrastruktur sistem informasi melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala, serta memastikan semua komunikasi itu terkomunikasikan dengan baik guna untuk menghindari kesalahan dalam operasional. Selanjutnya itu adalah System Development and Maintenance atau pengembangan sistem dan pemeliharaan. Memastikan bahwa sistem operasi ataupun aplikasi yang baru diimplementasikan mampu bersinergi melalui verifikasi atau validasi terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke live environment. Selanjutnya itu adalah Physical and Environment Security atau keamanan fisik dan lingkungan, yaitu adalah membahas keamanan dari segi fisik dan lingkungan jaringan
untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data yang diakibatkan oleh lingkungan, termasuk bencana alam dan pencurian data dalam media penyimpanan atau fasilitas informasi yang lain. Selanjutnya itu adalah compliance atau penyesuaian. Memastikan bahwa implementasi kebijakan-kebijakan keamanan itu selaras dengan peraturan dan perundangan-perundangan yang berlaku, termasuk persyaratan kontraktual melalui audit sistem secara berkala. Selanjutnya yaitu adalah personal security atau keamanan perorangan, mengatur tentang pengurangan resiko dari penyalahgunaan fungsi dan wewenang akibat kesalahan manusia atau human error, sehingga mampu mengurangi human error dan manipulasi data dalam pengoperasian sistem serta aplikasi oleh Acer. Melalui pelatihan-pelatihan mengenai security awareness agar setiap Acer mampu menjaga keamanan informasi dan data dalam lingkungan kerja masing-masing. Selanjutnya itu adalah security organisasi atau organisasi keamanan, mengatur tentang keamanan secara global pada suatu organisasi atau instansi, serta mengatur dan menjaga integritas sistem informasi secara internal terhadap keperluan pihak eksternal, termasuk pengendalian terhadap pengelolaan informasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Asset clarification and control atau klarifikasi dan kontrol aset, yaitu memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan dan aset informasi berdasarkan level proteksi yang diberikan. Dan yang terakhir itu adalah business continuity management atau manajemen kelanjutan usaha, yaitu sebuah perusahaan harus siap menghadapi resiko yang akan ditemui di dalam aktivitas lingkungan bisnis yang mengakibatkan major failure atau risiko kegagalan yang utama atau disaster atau kejadian buruk yang tidak terduga. Sehingga diperlukan pengaturan dan manajemen untuk kelangsungan proses bisnis dengan mempertimbangkan aspek of business continuity management. Berikut adalah sumber referensi yang telah saya ambil untuk bahan-bahan dalam presentasi ini. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dan terima kasih.